Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salangkara, Bamanaku di Salangkara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalaya iman bidadara, Samalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik mengenai telekomunikasi dan jejaring elektronik. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri yaitu Zidan Ahmad Mubarok sebagai moderator dan penyaji. Yang kedua ada Saskia Tri Adela sebagai penyaji. Dan yang terakhir ada Alhamdatasya Zikriya sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis. Yang pertama, kita akan membahas definisi sistem telekomunikasi. Nah, telekomunikasi ini merupakan sekumpulan perangkat lunak dan perangkat keras yang bersesuaian dan teratur sebagai pendukung media komunikasi informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, ada komponen-komponen inti di dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama ada komputer untuk memproses informasi. Yang kedua ada terminal atau perangkat input dan output yang bisa mengirim atau menerima data. Yang ketiga ada saluran komunikasi yang menyalurkan data atau suara antara perangkat pengirim dan penerima dalam jaringan, seperti saluran telepon, kabel, fiber optik, dan transmisi dan nirkabel. Nah, yang keempat ada prosesor komunikasi. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada perangkat lunak komunikasi yang mengendalikan aktivitas input dan output dan mengelola fungsi lainnya dari jaringan komunikasi. Lanjut, kita akan membahas fungsi-fungsi dari sistem telekomunikasi. Yang pertama, mengirimkan informasi dan menetapkan penghubung antar pengirim dan penerima. Yang kedua, meneruskan pesan-pesan ke seluruh jalur secara efisien. Yang ketiga, ada menjalankan proses dasar informasi untuk memastikan pesan diterima oleh pihak yang dituju. Nah, yang keempat, ada menjalankan tugas-tugas editorial pada data. Nah, yang kelima, ada mengkonversi pesan dari satu kecepatan menjadi kecepatan saluran komunikasi dari satu format ke format lain. Dan yang terakhir ini fungsinya yaitu untuk mengontrol alur informasi. Lanjut, kita akan membahas jaringan telekomunikasi. Nah, jaringan telekomunikasi biasanya terdiri dari beragam komponen perangkat lunak dan perangkat keras yang harus bekerja bersama untuk mengirimkan informasi. Nah, beragam komponen dalam jaringan bisnis bisa berkomunikasi dengan mengikuti aturan tertentu sehingga mereka bisa berbicara satu sama lain. Lalu, kumpulan aturan-aturan dan prosedur yang mengelola transmisi antar dua titik di dalam jaringan disebut protokol. Nah, masing-masing perangkat di dalam jaringan harus mampu menerjemahkan protokol pada perangkat lainnya. Nah, tugas utama protokol dalam jaringan telekomunikasi adalah mengidentifikasi masing-masing perangkat dalam jalur komunikasi. Lalu untuk mengamankan perhatian perangkat yang lain dan juga untuk memverifikasi penerimaan yang benar dari pesan yang ditransmisikan. Selain itu juga berfungsi sebagai memverifikasi apakah pesan membutuhkan transmisi ulang karena ia tidak bisa diterjemahkan dengan benar, dan untuk menjalankan pemulihan sewaktu-waktu jika terjadi kesalahan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Saskia Tri Adela. Kepada Saskia, kita persilahkan. Baiklah, saya Saskia Tri Adela sebagai pemateri kedua. Pada zaman sekarang, kita dituntut untuk mengerti tentang manfaat dari jaringan karena jaringan adalah sebuah interkoneksi yang menghubungkan kita untuk mengetahui dunia. Bukan hanya itu saja, tetapi jaringan juga sangat penting untuk bersosialisasi dan untuk mengetahui persaingan dalam sebuah bisnis. Banyak informasi di dunia maya yang menjadi
memungkinkan kita untuk terus berkembang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang internet, intranet, dan ekstranet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Fungsi dari internet ini adalah mempermudah pencarian informasi, mempermudah pencarian ilmu pengetahuan, dan memudahkan pengiriman informasi ke berbagai media elektronik, serta mempermudah jalinan komunikasi dan memudahkan akses hiburan seperti musik dan film, mempermudah kegiatan bisnis, pendidikan, dan lainnya. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Fungsi dari intranet ini adalah menghubungkan satu komputer dengan komputer lain atau perangkat jaringan. Sebenarnya, fungsi intranet antar perusahaan atau organisasi yang satu dan yang lain berbeda. Secara umum, intranet mempunyai 3 fungsi utama, yaitu mengakses informasi. Intranet dapat digunakan untuk mengakses dokumen, kebijakan, serta informasi yang dibutuhkan karyawan perusahaan atau organisasi. Mempermudahkan berkomunikasi, intranet memudahkan karyawan dalam perusahaan untuk menjalin komunikasi, bertukar data, serta mengirim informasi. Dan melakukan manajemen karyawan. Intranet dapat difungsikan untuk menyajikan informasi yang disesuaikan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian ekstranet. Ekstranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Fungsi ekstranet yaitu mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Ekstranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Kemudian, perbedaan antara internet, intranet, dan ekstranet yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Perbedaan utama antara internet, intranet, dan ekstranet terletak pada jangkauan jaringannya. Internet dapat diakses secara global, sedangkan intranet hanya dalam lingkup internal perusahaan atau organisasi. Sementara itu, ekstranet menyediakan gabungan beberapa jaringan intranet. Saat menggunakan internet, hampir sangat sulit untuk membatasi siapa saja yang dapat mengakses data atau informasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saskia Tri Adela yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu materi terakhir yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Alhamda Tasya Zikriya. Kepada Alhamda kita persilahkan. Perkenalkan, saya Alhamda Tasya Zikriya dengan NIM 19059061. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu revolusi nirkabel. Komunikasi nirkabel membuat perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perangkat nirkabel, yang kedua sistem seluler, dan yang ketiga jaringan komputer nirkabel dan akses internet nirkabel. Kita bahas yang pertama yaitu perangkat nirkabel. Perangkat nirkabel apa-apa saja? Yang pertama yaitu ada PC atau yang disebut dengan personal komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri.
Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolah informasi. Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer, dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Menurut Bernhard Concise Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang tahun 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut dengan mesin analytical. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Selanjutnya, telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel atau telepon genggam atau handphone atau disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana atau yang disebut dengan portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Saat ini, Indonesia mempunyai 2 jaringan telepon nirkabel. Yang pertama yaitu sistem GSM atau Global System for Mobile Telecommunication dan sistem CDMA atau Code Division Multiple Access. Badan yang mengatur telekomunikasi seluler Indonesia adalah Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau yang disebut dengan ATSI. Selanjutnya yaitu Personal Digital Assistant atau yang disebut dengan PDA. Pembantu digital pribadi atau disebut PDA adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. PDA banyak digunakan sebagai pengorganisir pribadi pada awalnya, tetapi karena perkembangannya, kemudian bertambah banyak fungsi kegunaannya seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, permainan komputer, pengakses internet, penerima dan pengirim surat elektronik atau email, penerima radio, perekam video, dan pencatat memo. Selain itu, dengan PDA, kita dapat menggunakan buku alamat dan menyimpan alamat, membaca buku elektronik, menggunakan GPS, dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Bahkan, versi PDA yang lebih canggih dapat digunakan sebagai telepon genggam, akses internet, intranet atau extranet lewat Wi-Fi atau jaringan wireless. Salah satu ciri khas PDA yang paling utama adalah fasilitas layar sentuh. Selanjutnya yaitu keyboard QWERTY atau QWERTY. Ciri khas lainnya dari smartphone adalah QWERTY keyboard. Ini tentunya untuk mempermudah pengguna smartphone untuk mengetik dokumen atau mengirim pesan. Tampilan keyboard QWERTY ini bisa dalam bentuk fisik, hardware, misalnya seperti pada BlackBerry. Juga bisa tampil dalam bentuk keyboard virtual seperti pada iPhone. Selanjutnya yaitu messaging. Kemampuan mengolah pesan pada smartphone tidak hanya terbatas pada kirim SMS saja, tapi juga telah dilengkapi kemampuan mengirim email dan bahkan proses sinkronasi dengan komputer lokal ataupun server internet. Sehingga dengan mudah kita bisa mengakses pesan yang sama baik lewat smartphone maupun komputer kita. Yang kedua yaitu sistem seluler. Ada 3. Yang pertama standar dan generasi jaringan seluler. Yang kedua generasi seluler. Dan yang ketiga standar nirkabel mobile untuk akses web. Kita bahas yang pertama yaitu standar dan generasi jaringan seluler. Yang pertama ada Global System for Mobile Communication atau GSM. GSM adalah kemampuan roaming internasional, sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu.
sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar global untuk komunikasi seluler sekaligus sebagai teknologi seluler yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia. Yang kedua yaitu ada Code Division Multiple Access atau disebut dengan CDMA. CDMA melakukan transmisi melalui beberapa frekuensi, menduduki seluruh spektrum, dan memberikan frekuensi acak dari waktu ke waktu kepada para penggunanya. Dalam perkembangan teknologi, telekomunikasi telepon seluler, terutama yang berkaitan dengan generasi ketiga atau 3G, CDMA menjadi teknologi pilihan yang tepat untuk masa depan. CDMA juga mengacu pada sistem telepon seluler digital yang menggunakan skema akses secara bersama, seperti yang diperakasai oleh Qualcomm. CDMA adalah sebuah teknologi militer yang digunakan pertama kali pada Perang Dunia Kedua oleh Sekutu Inggris untuk menggagalkan usaha Jerman mengganggu transmisi mereka. Yang kedua yaitu ada generasi seluler. Yang pertama, layanan pesan singkat seperti SMS, Short Message Service. Yang kedua yaitu jaringan generasi ketiga yaitu 3G. Yang ketiga yaitu jaringan 2.5G. Dan yang terakhir yaitu ada standar nirkabel mobile untuk akses web. Selanjutnya kita bahas yaitu jaringan komputer nirkabel dan akses internet nirkabel. Yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth adalah standar jaringan nirkabel 802.15 yang dapat menciptakan Personal Area Network atau PAN kecil. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi atau disebut dengan Personal Area Networks atau PAN tanpa kabel. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Spesifikasi dari peralatan Bluetooth ini dikembangkan dan didistribusikan oleh kelompok Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak yang terbatas. Namun, kelemahan teknologi ini adalah jangkauannya yang pendek dan kemampuan transfer data yang rendah. Selanjutnya ada sistem operasi berupa radio transceiver, base link controller, dan link manager. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alhamdulillah Syazikria yang telah menyampaikan materi terakhir dari kelompok kami. Dengan penyampaian terakhir tersebut, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.